Jono mungkin menambahkan. Tadi saya menyambung Mas Beng tadi yang mengenai kolaborasi ketika nanti beliau akan memimpin KNPI. Jadi kalau kita bicara tentang kolaborasi, sharing resources dan sebagainya, kita tentu terkait dengan bagaimana mengenai pemberdayaan pembangunan kepemudaan di Solo. Ya. Jadi kira-kira gitu ya. Solo ini kan potensi pemuda itu luar biasa. Mungkin dari yang dinamakan pemuda itu umur berapa toh Mas Beng sekarang ini? Ya. Dari undang-undang 30 ya. Ya. Tapi kalau enggak 40. Ya kayak HIPMI 40. Kalau UNESCO beda lagi. Ya UNESCO 60. Dari umur berapa? Dari umur berapa? Pemuda itu dari umur 16. Startingnya 16. Kalau KNPI sampai 40 ya. Iya, sampai 40. Artinya kan itu sangat luar biasa. Di Solo ini mungkin kalau saya juga nggak tahu data pastinya sih, tapi kalau kita lihat di luar di jalan itu ya antara wong 16 tahun kalau tekan 40 akeh banget gitu. Seperti itu. Dan ini apa yang kita maksud dengan yang namanya adalah bagaimana kita menyiapkan bisa keluar dari middle income trap gitu ya. Bagaimana kita bisa jebakan dunia ketiga, middle income trap, jebakan yang di bawah terus gitu. Kita suruh nuku terus, beli terus, buying terus dan sebagainya. Nah, ini kira-kira kaitannya dengan perekonomian ini. Jadi kira-kira memberdayakan pemuda tadi itu supaya kita bisa lepas dari middle income trap dengan tadi kita punya sumber daya yang banyak, itu kira-kira punya program apa Mas ke depan? Nih, monggo, mungkin dari dulu Mas Agus. Situasinya juga memang di nasional, pemulihan ekonomi nasional pasca Covid. Nah, betul, apalagi ada Covid ini. Iya, artinya ini juga menjadi momen yang pas pemuda bergerak. Kalau saya Mas, Solo itu kan memang tumbuh dan berkembang menjadi kota jasa, perdagangan dan juga wisata, budaya. Artinya bahwa kalau tadi beberapa sih persentase kelompok milenial yang ada di Solo, kalau di secara administratif, kita ngomong administratif ya, itu dari 5.000 sekian warga, itu 34%-nya ternyata milenial. Itu potensial besar. Nah, kira-kira program apa yang akan kita bawa untuk menggerakkan pemuda atau milenial ini di bidang ekonomi untuk peningkatan taraf hidup? Karena bayangkan ketika hari ini pemuda-pemuda yang 34% itu di masing-masing tersebar di kelurahan, mereka punya income misalkan meningkat dari UMR lah atau 2 kali, otomatis akan terjadi peningkatan ekonomi juga di level kota. Untuk programnya, bayangan saya bahwa apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah hari ini harus kita ambil. Apa? Misalkan UMKM, kita akan melakukan pemetaan. Pemuda yang sudah punya usaha siapa saja. Kalau yang belum kita dorong. Kita melakukan penilaian awal di masing-masing kelurahan, mungkin akan kerjasama juga dengan Karang Taruna. Mereka sangat organik di masing-masing kelurahan. Mereka yang punya usaha apa, kemudian levelnya sampai mana, nanti kita dorong ke pemerintah, ini loh basis-basis pemuda yang punya usaha. Ini yang belum, akan diarahkan untuk minimal kesadaran berwirausahanya. Nah, nanti yang sudah itu kurangnya apa? Apakah di packagingnya, pemasarannya, atau brandingnya? Nah, ini akan kita kolaborasikan dengan pemerintah kota. Ini kerja-kerja individual untuk pemuda-pemuda bisa meningkatkan ekonominya. Secara kelembagaan organisasi kemasyarakatan pemuda, bayangan saya nanti di OKP itu juga mulai berpikir tentang ekonomi, kemandirian ekonomi di OKP. Misalkan di teman-teman mahasiswa, mereka bisa meng-create suatu produk, tapi ini basisnya adalah basis kelompok, basis OKP, untuk keberlangsungan dan keberdayaan OKP agar minimal secara finansial bisa berlanjut. Jadi 2 hal, ada kelembagaan, ada individual pemuda Kota Solo. Contoh, tadi saya sempat jalan-jalan nih, ternyata ada space, itu tanah yang miring itu bagaimana kalau dipakai untuk hidroponik. Depan itu kantor SB ini itu kan kita jualan hidroponik, ada sayuran, ada apa. Nanti produknya misalkan dikelola pemuda atau Karang Taruna setempat sini, nanti didampingi
model dampingannya pemerintah ke depan kan tidak lagi parsial, tetapi model inkubasi bisnis. Berarti kan hulu hilirnya sudah disiapkan. Siapa yang beli, siapa yang beli termasuk marketnya. Ya. Misalkan kalau di situ di hidroponik nanti market misalkan ya Mas Dono ya. Oke. Rumah sakit itu Yeah. butuh loh fresh sayur yang memang iya. standarnya nanti juga perlu didampingi standar betul. produknya. Betul. Mungkin itu nanti jadi Karang Taruna OKP juga punya aktivitas ekonomi Diberdayakan bergerak. Betul. Insya Allah Solo akan menjadi pusat atau pusat ini pemulihan ekonomi yang menggerakkan pemuda, dan ini akan Amin. sentrum ya, bahasa sentrum nanti resonansinya itu minimal akan ke Solo dan bisa ke nasional. Mantap ya. Mantap, luar biasa buat mereka. Jadi memang Solo jadi sentrum, kemudian resonansinya ke Solo Raya, Betul. ke provinsi, ke nasional. Betul. Mantap Solo. Solo lagi ya. Ya. Jadi memang bonus demografi itu memang harus dikelola betul, karena kalau ini kan sesuatu yang sebetulnya sangat potensial ya, banyak tahnome itu kan wah di jalan tahnom kabeh sini oke. Tapi besok kalau nggak dikelola itu ya bisa jadi bahaya Mas. Jadi artinya kemudian betul. pemberdayaan seperti apa nih kalau menurut konsepnya Mas Hardi kira-kira seperti apa? Oke, terima kasih Mas Dono. Jadi mungkin sebelum saya menjawab tentang masalah ekonomi tadi, menanggapi apa yang disampaikan Mas Bambang tadi terkait kita eranya berkolaborasi siapa menang siapa kalah. Jadi di OKP ini memang dalam musda ini serunya memang ada pengelompokan OKP ini mendukung saya dan mendukung Mas Agil. Tapi ini berulang kali ini bukan pilkada, bukan kontestasi politik. Ya. Jadi tidak ada nanti itu oposisi itu nggak ada Mas jika SPI. Jadi ketika nanti saya tidak diberi amanah diberi Mas Agus, jadi pendukung saya juga ayo berkolaborasi dengan pendukungnya Mas Agus. Dan saya harapkan juga demikian, nanti ketika saya dapat amanah nanti pendukungnya juga bersatu. Jadi kita nggak boleh kayak lihat elit politik ini siji kalah aku oposisi lah masuk kabinet. Ini semua akan kita fasilitasi. Padahal di kabinet sekarang sudah bersatu ya. Sudah Kita belajar dari tokoh-tokoh Pak supaya dan Pak Prabowo ya. bahwa NKRI itu lebih penting daripada kepentingan ini. Kepentingan pribadi. Jadi dari pemuda kita mulai bahwa kita tanamkan di OKP ya, walaupun serunya musda ini akan sangat menyenangkan, tapi kita tidak akan oposisi seperti itu. Jadi menyambung apa yang ditanyakan oleh Mas Dono, sebetulnya saya mau mengembalikan fungsi dari komite terlebih dahulu Mas. Jadi gini, kalau kita tadi saya menanyakan, saya tuh sebelum maju, sebelum mengambil formulir di sekretariat, saya sudah mencoba belanja masalah dulu. Saya coba ke teman OKP gimana tau. Saya juga agak takut nih, maksudnya jangan-jangan saya tidak seperti yang diharapkan teman-teman OKP. Saya belanja masalah teman-teman OKP. Ternyata ada dua sih sebenarnya Mas yang mendasar, dan masalahnya juga tidak jauh dari ekonomi. Yang pertama adalah cara mereka kaderisasi. Ternyata ada OKP yang gagal kaderisasi di setiap kampusnya. Itu mereka merasa aku gagal kaderisasi Mas, nggak ada yang melanjutkan, nggak seru nih. Itu mungkin saya mencoba nanti di program saya bagaimana caranya bisa memberikan eksistensi kepada orang OKP supaya mereka bisa berkaderisasi terus. Kalau saya lihat cara kaderisasi gimana? Eksistensi. Jadi eksis dulu. Berarti nanti kita bantu dari KNPI turun ke OKP untuk membantu eksistensi mereka sehingga dia bisa mulai kaderisasi. Gimana caranya kita masuk ke komsat kampus, KNPI masuk ke komsat kampus, di OKP yang gagal kaderisasi kita bantu untuk mempromosikan kaderisasinya. Yang kedua, ada juga masukan terkait masalah ekonomi tadi. Teman-teman pasca OKP, jadi banyak orang yang udah lama berkecimpung di OKP, selesai dari OKP terus kita nggak bisa mencontoh senior Mas. Banyak senior, dari 10 senior itu yang berhasil senior 2 dan 3, jadi yang 7 itu gagal karena mungkin kurang adaptif terhadap perkembangan sekarang. Nanti nyambung ke masalah ekonomi, berarti saya tangkap berarti gimana caranya nanti ketika di OKP tidak hanya siap berorganisasi tapi juga siap berwirausaha mungkin, atau menyiapkan karirnya, mendapatkan networking yang bagus sehingga bisa bekerja di tempat yang diingat. Tidak hanya berwirausaha, tapi saya rasa teman-teman OKP sekarang menduduki tempat-tempat yang strategis. Seperti kemarin pidato pembukaan kongres oleh Pak Presiden yang mengatakan ada 8 menteri saya yang HMI gitu kan. Itu kan berarti keberhasilan HMI untuk bisa mendelegasikan teman kawan-kawannya jadi menteri di kabinet. Tapi saya rasa teman-teman OKP yang lain bagaimana caranya untuk mulai kaderisasi supaya lebih baik lagi.
Jadi kalau bicara dari teman-teman OKP, saya akan turun ke teman-teman dari KNPI, turun ke teman OKP untuk bisa membantu. Kalau program saya namanya Link and Match, nanti saya akan mencoba kayak seperti sekolah vokasi di teman-teman OKP, ditatar teman OKP untuk persiapan nih. Nanti kenapa saya bilang link itu bagaimana teman-teman fokusnya di apa? Di teman-teman OKP ini, bidangnya pengen berwirausaha, pengen berpartai politik, ingin menjadi PNS. Nah itu kita akan matchkan di dunia kerja. Jadi teman OKP dimulai di teman OKP, bermulai dari teman OKP bisa belajar di dalam teman OKP ini. Dia akan belajar mulai programnya di OKP, tidak hanya membesarkan OKP, tapi bagaimana caranya setelah pasca OKP dia siap di dunia kerja, seperti itu. Mungkin bisa diterapkan nanti mulai dari teman-teman yang berhimpun. Kita akan mencoba turun ke masing-masing OKP untuk masuk ke dalam ke dalam program-programnya teman-teman dari OKP, karena saya lihat kalau kemarin itu kita pengen nanti KNPI ke depan bisa hadir turun ke kita. Jadi kalau kita punya mimpi besar memang dimulai dari teman OKP dan akhirnya teman OKP bisa mengkampanyekan di Pemuda Kota Surakarta. Jadi OKP ini selesai dulu dengan dirinya, baru dia bisa menularkan ke masyarakat Kota Surakarta. Gitu sih Mas. Mantap. Tepuk tangan juga ini. Mas Dono. Nanti kalau SB kantornya tambah gede. Ini kalau mereka bisa menghidupkan teman OKP kan bisa kita fasilitasi, kita bisa lebih kolaboratif dalam ruang-ruang diskusi dengan kawan-kawan ini. Dan mungkin teman-teman semuanya ini luar biasa sekali. Hari ini bincang-bincang kita dengan calon ketua umum KNPI, ada Mas Agus Rianto dan Mas Bung Agus Rianto dan Bung Respati Ardi. Saya Bambang Kage dan juga Mas Agung Nur Probowudono, orang pintar ini. Ya Mas Dono ini. Mas, mungkin ada satu yang kan gini tadi. Bagaimanapun KNPI harus menjadi KNPI, kan begitu. Jangan sampai kemudian programnya pemerintah itu malah di take over oleh KNPI kan gitu. Tadi saya lihat tapi nggak apa-apa. Maksud saya gini loh, anak muda itu loh. Anak muda itu kan tadi Link and Match tuh punya Pak Menteri. Terus tadi ada ini dari Mas Wali tentang hub tadi dan sebagainya. Maksud saya begini, penting sekali ini kata kuncinya sebetulnya. Wali kota kita ini kan anak muda nih, kan gitu kan ya. Wali kota ini anak muda, kemudian kita punya Perwali 49 tentang pemuda, juga ada Raperda tentang sudah menjadi perda ini malah nih. Perda di Jawa Tengah itu tentang pemuda kan begitu. Nah, kemudian ditambahi lagi ada pergub mengenai toleransi dan lain sebagainya. Maksud saya begini. Tadi dari sisi teman-teman tadi semangatnya luar biasa. Tapi saya pengen statement yang mungkin Mas. Closing statement. Closing statement dulu baru kita. Jadi ini closing statement. Jadi bagaimana bukan berarti kemudian anak muda itu jadi begini Mas, maksud saya konsep-konsep tadi kan konsep-konsep yang saya lihat rutinitas. Nah, kita padahal kan kudu lompat, gitu. Nah, wali kota kita pun juga Solo, Semongko contohnya gitu. Wah, ini luar biasa nih anak-anak muda ini. Tarik sih. Sarnongko. Seperti itu. Tadi saya lihat itu luar biasa konsep-konsepnya, tapi maksud saya adalah anak wali kota kita ini kan anak muda. Tentu panjenengan juga wali kota saja anak muda. Bagaimana kemudian ini sebagai closing statementnya adalah bagaimana panjenengan memvisualisasikan ide-ide yang luar biasa tadi menjadi sesuatu yang simple. Seperti pemuda sekarang ini kan anak-anak milenial sukanya simple. Ini kalau saya lihat di Instagram gitu ya, yang ketok daki-daki ini mesti langsung di down gitu, langsung di scroll up gitu loh. Tapi yang
istilahnya receh tapi malah justru diperhatikan, tapi sebetulnya esensi dari receh tadi kayak semongko itu kan saya lihat tarik sis semangat berarti kan begitu, itu luar biasa. Nah kira-kira panjenengan punya seperti apa itu Mas Beng ya? Oke, closing statement sebelum kita tutup. Jadi karena ada yang terlewat ya. Oke. Karena penting ini tadi kan ada pesan sponsor ini. Pesan sponsor tadi. Oke, monggo. Siapa dulu nih Mas? Mas Agus. Baik, closing statement. Dunia digital hari ini sebenarnya memudahkan secara komunikasi, tetapi memang ada beberapa organisasi kepemudaan yang nyuwun sewu collab itu problem. Adaptif itu maksudnya adalah kita melakukan kontekstualisasi agar selaras dengan konteks hari ini. OKP harusnya ke arah sana. Bayangan saya nanti proses digitalisasi juga akan masuk ke tata kelola KNPI. Misalkan beberapa medsos kita bisa linkkan. Jangan sampai tidak terdeteksi aktivitasnya, kemudian tidak ada nggak tahu di mana rimbanya. Itu. Jadi memang kita juga akan mengadaptasi bagaimana memanfaatkan proses digital untuk berkomunikasi dan tata kelola KNPI ke depan. Tagline mungkin ya untuk ini ya. Kolaborasi pemuda untuk membangun kota Surakarta. Mereka. Mas Ardi. Ya, jadi kalau dari saya harus tagline-nya kalau tadi semongko itu teman-teman OKP nanti nggak suka Mas. OKP itu soalnya progresif. Jadi gitu ya. Pemuda progresif, KNPI pemuda progresif, produktif, guyup, responsif dan adaptif. Jadi cukup dari saya, cukup itu aja. Mungkin bisa membangun kebangkitan teman-teman OKP karena sekali lagi prestasi KNPI adalah prestasi OKP. Cukup dari saya. Terima kasih Mas. Mantap. Ini sekarang betul-betul baru ditutup Mas Beng. Oh iya. Baik. Ini juga mungkin perlu Mas Beng untuk karena ketua KNPI dan mungkin dari saya juga panjenengan mau closing statement dulu Mas. Kira-kira gitu KNPI itu dulu itu bagaimana kan gitu. Panjenengan itu sudah melakukan apa, kemudian artinya kemudian suka dukanya apa dan supaya ada tadi yang dimaksud dengan Mas Ardi Sustainability program. Jangan sampai nanti mereka berdua ini tidak sustain dari apa yang panjenengan lakukan. Jadi supaya bisa terus bisa, kalau bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero kan gitu. Bagaimana kemudian yang sudah dilakukan Mas Beng itu nanti bisa monggo Mas Beng. Ini saya baik. Terima kasih untuk dua calon kader terbaik dan hebat-hebat semuanya. Kalau kita dengar tadi, saya berharap dengan jaringan yang sudah ada ini semakin lebih bagus. Tinggal meningkatkan kerjasamanya, termasuk kolaborasi dengan Solo Bersimponi ini. Kita bisa saling mengisi kolaborasi di berbagai kegiatan karena memang di Solo Bersimponi ini salah satu NGO di mana sangat mendukung sekali untuk program-program kepemudaan, dan saya berharap dua kandidat ini mempersiapkan diri apa saja nanti bisa tanya ke saya atau bisa melihat dari apa yang sudah kita lakukan, karena apa yang kita lakukan selama ini insya Allah dengan membangun kebersamaan ini Solo aman, Solo nyaman, sehingga nanti ke depan harapan saya pasti tidak ada nyaman, tapi tentu ada hal-hal yang belum kita ketahui hari ini dan pasti akan lebih hebat. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Ini adalah pagi yang luar biasa. Kita bersama dengan dua calon ketua umum, ada Mas Agus Rianto, juga Mas Respati Ardi. Saya Bambang Gage dan juga Mas Agung Probowudono mengucapkan terima kasih. Semoga semangat pemuda untuk membangun Indonesia, membangun bangsa ini, Indonesia semakin lebih maju. Siapa kita? Indonesia. KNPI Jaya. Mari kita bersimfoni. Oke, tepuk tangan. Terima kasih.